yang namanya ibu panggil, nanti angkat tangannya dan bilang hadiroh. Farhayu, hadiroh. Risa, hadiroh. Oke, masuk semua ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Semangat kan? Semangat. Berdiri dulu. Masih ingat kan tepuk semangat yang kemarin? Masih. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best. Semangat. Nah, pada materi sebelumnya, kita kan belajar bahasa Indonesia, yakni tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu ada IPA tentang sumber-sumber bunyi dan IPS tentang alat musik. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung juga. Lalu IPA-nya kita akan mempelajari tentang sifat bunyi, yakni bunyi memantul dan menyerap. Dan terakhir ada IPS tentang jenis makanan tradisional. Nah, sekarang kita buka bukunya. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Dan pembelajaran ke-1. Semoga dengan kita mempelajari materi hari ini dapat diserap dengan baik dan dapat dipelajari untuk kedepannya ya. Nah, coba buka handoutnya halaman pertama. Di situ ada gambar makanan tradisional. Ada yang tahu ini makanan tradisional apa? Saya, Bu. Apa, Farah? Itu kerak telur. Oke, kerak telur, benar sekali. Tahu nggak bahannya terbuat dari apa? Bahannya itu yang pertama terbuat dari beras ketan, kedua telur bebek, ketiga kelapa parut setengah tua, dan yang terakhir ada bawang goreng. Iya, benar sekali. Nah, makanan tradisional Indonesia ini membutuhkan waktu untuk mengolahnya dan pembuatannya juga harus ahli dalam membuatnya. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan cerita tentang dodol Betawi Mak Salma. Kalian dengar baik-baik ya. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Contohnya seperti kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi ini menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mas Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mas Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang di kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mas Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mas Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri, melainkan Mas Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal, dan ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri, yakni dodol Betawi. Mas Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, setelah Ibu membacakan cerita dari dodol Betawi Mas Salma, kan Ibu akan mengajarkan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya ada yang tahu nggak gagasan pokok dan pendukung itu apa? Saya tahu, Bu, gagasan pokok. Ya, apa? Gagasan pokok itu ide utama yang akan dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok dapat ditemukan di awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Oke, kalau gagasan pendukung Lisa tahu? Tahu, Bu. Gagasan pendukung ialah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya terletak setelah atau sebelum gagasan pokok dalam bentuk beberapa kalimat. Nah, setelah kalian sudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang kalian kerjakan di LKPD-nya. Buka LKPD-nya di halaman 4.
Oke, setelah kalian menulis jawabannya, sekarang kalian tukar dengan emas bakunya. Ayo coba. Nah, coba gagasan pokok dan pendukung 1, paragraf 1. Coba Risa, lihat jawaban Marayu apa? Gagasan pokoknya yaitu Jakarta akan berulang tahun. Yang pendukungnya? Masa lama menerima banyak pesanan. Masa lama adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Oke, coba Marayu, lihat jawaban Risa, paragraf kedua, gagasan pokok pendukungnya apa? Gagasan pokoknya itu Mas Salma bekerja keras. Terus gagasan pendukungnya beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Iya betul. Nah untuk paragraf ketiga kita bahas bareng-bareng ya. Gagasan pokoknya mana? Ayo bareng-bareng. Untuk memenuhi pesanannya, Mas Salma selalu melibatkan tetangga. Itu gagasan pendukung. Tapi kalau gagasan pokoknya mana? Dodol Betawi. Tadi kan kita udah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung yang udah kalian kerjakan di LKPD. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis makanan tradisional khas yang sudah ada di handout. Di situ ada 4 jenis makanan tradisional khas. Yang pertama itu ada rendang. Rendang itu dari Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat emang telah berhasil mencuri mata dunia dengan bumbu khas masakan Padangnya. Salah satunya tentu saja itu ada rendang yang terbuat dari berbagai jenis rempah dengan cita rasa yang sangat kuat dan nikmat. Yang kedua itu ada bika Ambon. Kue bika Ambon ada yang pernah lihat nggak? Pernah Bu. Nah, iya kue bika Ambon itu berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara ini populer banget sama bika Ambon, yaitu jenis makanan yang sangat lezat. Terus bika Ambon ini juga dijual dengan beberapa varian rasa, itu ada keju hingga durian. Lalu ada otak-otak. Pasti kalian sering beli otak-otak kan? Sering banget. Nah, otak-otak itu berasal dari Kepulauan Riau. Otak-otak ini merupakan khas dari daerah sana yang mudah ditemukan di daerah Batam, yaitu di Pulau Penyengat hingga ke Tanjung Pinang. Otak-otak bisa terbuat dari cumi ataupun dari ikan sehingga cita rasanya sama-sama juara. Yang terakhir ada mie Aceh. Mie Aceh kan banyak tuh yang jualan di pinggiran. Nah, itu mie Aceh tuh, mie-nya yang lebar-lebar. Nah, itu mie-nya berasal dari Aceh. Selanjutnya itu kita harus kenali makanan-makanan tradisional dari daerah lain. Contohnya ada di buku kalian. Yang pertama itu ada apa? Sega Jamblang. Itu berasal dari mana? Cirebon. Terus yang kedua ada apa? Nasi pecel. Berasal dari Madiun. Nah, terus selanjutnya ada Lontong sayur. berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Terus yang selanjutnya Nasi kerawu. dari mana? Gresik. Terus selanjutnya Yang terakhir ada nasi gudeg dari Jawa. dari Jawa. Oke. Untuk menghargai makanan-makanan tradisional yang ada di daerah masing-masing, kita harus melestarikan makanannya nih anak-anak. Yang pertama dengan cara memperkenalkan makanan itu sendiri. Yang kedua kita harus mencoba makanannya. Kalau nggak dicobain kita nggak bakalan tahu dong rasanya gimana. Yang ketiga kita harus belajar memasaknya. Dan yang keempat kita harus searching juga, harus cari tahu, tanya ibu, tanya bapak, tanya. My name is Chicky, 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 Chicky. My name is Cha Cha, clap, clap, cha cha cha. Chicky, 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 clap, clap, cha cha cha. Chicky, 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 clap, clap, cha cha cha. My name is Boom Boom, Boom Boom Boom. My name is Chicky, my name is Cha Cha. Chicky Cha Cha, Boom Boom, Chicky Cha Cha, Boom Boom, Chicky Cha Cha, Boom Boom. clap, clap, cha cha cha. My name is Lala. La 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 la. My name is Chicky, Chicky, Chicky. My name is clap, clap, cha cha cha. My name is Boom Boom Boom, Chicky Cha Cha, Boom Boom, La 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 la. Chicky Cha Cha, Boom Boom, La 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 la. Chicky Cha Cha. Boom Boom.
tadi kan kita sudah ice breaking. Sekarang kita lanjut ke materi lagi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat bunyi. Minggu lalu kita udah belajar tentang sumber-sumber bunyi. Nah, sekarang kita belajarnya sifat-sifat bunyi nih. Ada di handout-nya. Halaman 2, coba dibuka. Udah? Nah, bunyi itu merupakan suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Salah terjadinya bunyi itu ada 3. Yang pertama terdapat sumber bunyi, yang kedua terdapat medium, yang ketiga terdapat reseptor bunyi. Lalu ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama itu bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Karena membutuhkan medium untuk merambat, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Yang kedua itu ada bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga menimbulkan gema maupun gaung. Yang ketiga ada bunyi dapat dibiaskan. Misalnya suara petir di malam hari yang terdengar lebih keras dibandingkan di siang hari karena suhu udara siang itu jauh lebih panas dan kerapatan udaranya di siang hari lebih renggang sehingga suara petir di malam hari lebih keras. Yang keempat itu ada bunyi mengalami pelenturan. Gelombang bunyi bisa mengalami difraksi atau pelenturan dengan mudah sebab gelombang bunyi di udara memiliki panjang dalam rentang sentimeter hingga beberapa meter. Gelombang yang panjang tersebut akan lebih mudah mengalami pelenturan. Yang kelima itu ada bunyi mengalami perpaduan. Bunyi juga bisa mengalami interferensi atau perpaduan. Interferensi tersebut dibagi menjadi 2, yakni interferensi konstruktif dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Sebagai contoh nih, saat kita berada di antara 2 loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras atau lemah secara bergantian. Nah, bunyi merupakan sebuah gelombang yang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Ada yang penasaran nggak kita mau lakuin percobaan apa? Mau. Langsung aja ya kita mulai percobaan. Ibu minta Risa untuk mendengarkan arloji yang akan dipegang oleh Farah. Ayo. Nih, coba Farah pegang arloji seperti ini. Lalu Risa mendengarkan detak dari arloji tersebut. Terdengar? Dengar, Bu. Terdengar. Lalu kalau jika ibu tutup dengan piring, taruh di sini Farah. Coba, apakah Risa mendengar? Tidak terdengar, Bu. Tidak terdengar. Coba sekarang Farah, ayo. Gantian. Risa pegang arloji. Terdengar? Terdengar. Kalau ibu tutup pakai ini, piring? Enggak. Oke. Sekarang yang sudah kalian dengarkan dari hasil percobaan, kalian isi di lembar jawaban yang sudah ibu berikan. Ibu kasih waktu ya untuk mengerjakan. Nah, setelah kalian menuliskan dalam KPD, sekarang ibu mau bertanya, apa yang terjadi pada gelombang tersebut? Suara arloji lebih keras. Kalau digunakan piring plastik? Suaranya menjadi lebih pelan. Oke, setelah kita udah menuliskan dalam KPD, kita udah tahu hasil percobaannya, sekarang kita mendengarkan hasil percobaan atau laporan percobaan yang akan dijelaskan oleh Risa. Ayo Risa. Nama percobaannya percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap.
Alat yang dibutuhkan piring plastik, tabung kertas, arloji, dan buku. Langkah kerjanya menyusun 2 baris buku dengan ketinggian yang sama, meletakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati, memegang arloji di telinga, kemudian letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Minta tolong teman untuk memegang piring di ujung tabung yang lain. Kemudian mengganti piring plastik. Apakah ada perbedaannya? Kemudian apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Gelombang bunyi merambat dari arloji menuju tabung pertama. Hasil percobaannya, bunyi yang dipantulkan pada benda yang keras seperti piring akan memantul. Kesimpulannya, bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda keras dan diserap apabila mengenai benda yang empuk. Terima kasih Risa. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang bertanya enggak? Nggak ada. Udah paham semuanya? Sudah. Tadi kita belajar apa aja? Ayo. Bahasa Indonesia itu ada gagasan pokok sama gagasan pendukung. Kalau IPA-nya? Sifat-sifat bunyi Terus sama yang arloji. dicoba. Terus IPS-nya? Makanan-makanan tradisional. Makanan tradisional. Nah, karena kalian sudah belajar hari ini, Ibu mau nyampein terima kasih karena kalian sudah semangat dan mau belajar hari ini. Coba beri tepuk tangan buat diri kita sendiri. Sebelum kita pulang, coba lihat di kolongnya ada sampah. Nggak ada. Sudah bersih. Nah, kita berdoa lagi ya, dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Risa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah